Dipersembahkan oleh saya, pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Ini pemilu presiden yang keempat. Menurut hemat saya, salah satu perbedaannya adalah keterlibatan presiden itu luar biasa. Ya. Dan sebagai warga negara, saya tidak bisa membiarkan itu lewat begitu saja. Saya misalnya mengutip data dari Litbang Kompas misalnya ya, tentang berapa besaran berbagai kegiatan bantuan sosial yang dikeluarkan sepanjang 4 pemilu terakhir. Itu angkanya luar biasa. Pemilu 2009, tahun 2009, angkanya 17,7 triliun. 2014 naik jadi 78,3 triliun. 2019 naik jadi 194,76 triliun. Pemilu kali ini 560,36 triliun. Artinya? Menjelang pemilu dan selama pemilu. Ya. Artinya bantuan sosial menjadi instrumen yang akan berhimpitan dengan kerja elektoral. Kalau kemudian ini dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Ya, lebih-lebih ada nepotisme sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi menurut saya itu bukan tim yang besar ini superhero namanya Joko Widodo. Apalagi kemudian kalau kita bicara tentang mobilisasi aparatur yang sekarang jadi isu. Ya memang sekali lagi kita perlu waktu untuk menelisik proses itu. Dan saya kira banyak pihak yang bekerja untuk itu sekarang. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan, kita ke Mas Ferry. Mas Ferry tadi dikatakan kan memang yang harus dibuktikan kalau ada dugaan kecurangan ini sebelum pemilu, pada saat masa pemilu, dan juga pasca pemilu. Kalau misalnya kita lihat sebelum pencoblosan kan ada kemudian dugaan-dugaan mobilisasi aparat, politisasi bansos. Ini kan sebetulnya hal-hal yang sulit diukur secara kuantitas. Ini pembuktiannya seperti apa? Ya, untuk bicara angka-angka hasil pemilu tentu tidak akan punya korelasi angkanya, tetapi relasi hubungan peristiwanya kan bisa. Misalnya kami pernah membuktikan bahwa penunjukan penjabat yang akan bertugas mempengaruhi para pemilih di tingkat bawah itu sangat potensial besar. Data kami misalnya penunjukan penjabat di 20 provinsi dan 178 penjabat bupati wali kota itu berkaitan dengan perebutan lahan di mana jumlah DPT-nya 140 juta DPT yang sangat sama equal dengan jumlah lebih dari 50% DPT yang ada. Jadi ada upaya menggerakkan secara sistematik ya untuk kecurangan terjadi. Dan itu dugaan yang bukan tanpa dasar ya, ada alat buktinya dan bisa dikaitkan dengan bukti-bukti lain. Misalnya ada penjabat gubernur yang memerintahkan bawahannya untuk memilih pasangan tertentu. Dalam bukti kami disebut eksplisit 02. Penjabat bupati juga memerintahkan 02. Ada misalnya keterlibatan gubernur, bupati, wali kota yang mengarahkan kepada capres tertentu. Kami juga punya bukti kepala desa yang memerintahkan orang-orang untuk memilih pasangan 02. Jadi ini relasi yang luar biasa. Kalau ini saja sudah rusak, sebenarnya kita sudah tidak perlu memperdebatkan angka-angka hasil. Karena angka-angka hasil itu dihasilkan dari proses yang tidak sah. Oleh karena itu ya tidak sah itu angka. Tapi di MK tentu ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dijelaskan korelasinya. Angka hasil itu timbul dari kejahatan seperti apa dan bagaimana kejahatan dan kecurangan pemilu direkayasa sedemikian rupa yang melibatkan struktur. Jadi MK tidak bisa hanya sekedar matematis tuh di angka terakhir. Dia juga wajib mendengarkan bahwa ada kecurangan berbau TSM terstruktur yang melibatkan aparat ya, sistemik yang kemudian dirangkai luar biasa dari ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat dan masif jumlahnya luar biasa. Jadi ini yang mungkin bisa kita lihat dari kecurangan pemilu kita. Tadi kan Mas Ferry mengatakan mengenai relasi hubungan peristiwa. Nah untuk MK sendiri, apakah hal seperti ini, relasi hubungan peristiwa seperti ini bisa diterima sebagai pertimbangan oleh Hakim MK ketika memutus perkara selisih pemilu seperti ini? Sejauh Ingatanku yang mudah-mudahan tidak pendek-pendek betul ya, MK selalu punya landasan bicara soal TSM dan hasil.
Nah, kadangkala yang uniknya MK seringkali tidak konsisten di perkara-perkara yang tekanan politiknya tinggi. Dulu kita mengatakan MK tidak akan mungkin menerima Gibran kalau kita berkaca kepada putusan-putusan yang sebelumnya. Faktanya beda sendiri putusan itu. Nah, bukan tidak mungkin juga MK karena berbagai faktor atau bagian dari sistem yang curang juga berpotensi juga mengubah sesuatu. Tetapi saya berdoa nih, ini ujung terakhir perbaikan kerusakan pemilu kita. Kecurangan tidak bisa terjadi kalau hakim konstitusinya benar. Oke, baik. Pak Ari, mengenai jalan ke MK, apakah nantinya memang akan ditempuh? Ya, pertama perjuangan kita ini sesuai dengan semangat kita. Kita semangat perubahan. Semangat yang pertama kali disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan Mas Anies tentang semangat perubahan. Perubahan itu kita ingin ada demokrasi yang semakin baik, proses pemilu yang benar, berintegritas, itu harapan kita. Nah, makanya kita tidak fokus kepada angka-angka ini. Karena kenapa bisa muncul angka? Ada prosesnya di sana. Nah, proses ini yang kita permasalahkan. Proses menjadi hal yang lebih baik atau tidak baik. Seandainya ini menjadi tidak lebih baik, maka inilah yang akan kita permasalahkan. Kami sudah mulai permasalahkan itu dengan tahapan-tahapan secara hukum, yaitu Bawaslu, pelaporan ke KPU, sampai nanti pada akhirnya juga akan berujung ke MK. Tentunya dalam proses ini kita sudah menyiapkan bahan-bahan dan kami sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Saya boleh menambahkan sedikit, Kak. Pakai logika yang dipercaya ini bisa dipahami orang banyak. Pakai logika hukum Islam misalnya dalam agama saya. Jangan pertanyakan kualitas kemampuan Mas Ari ini menghafal ayat Al-Quran dalam bacaan sholatnya. Tapi kalau dia tidak wudhu, ini nggak sah juga. Apapun hebatnya, juz berapapun. Tapi kalau wudhunya salah, prosesnya salah, ya salah. Begitu juga dalam tahapan pemilu. Kalau prosesnya sesat, jangan tanya deh jumlah kualitas hasilnya. Karena ini melalui proses yang sesat, lagi menyesatkan. Oke, Pak Fahri ada tanggapannya? Terlalu mengeneralisir ya. Jadi gini kalau berkaitan dengan upaya dan jalan untuk mau ke MK, saya kira Mahkamah Konstitusi itu mazhabnya telah jelas ya, Bang Ferry. Yang pertama, kadang-kadang orang mendorong untuk MK itu melakukan satu praktek judicial activism. Nah, itu pernah Mahkamah Konstitusi praktekkan pada tahun 2008 dengan putusan 45 tahun 2008, yaitu Jawa Timur, yang melahirkan Pranata TSM itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian berulang lagi pada 2010 untuk Kota Waringin Barat. Nah, sejak saat itu Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi mengobrol soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana dilakukan judicial activism dalam konteks pemilu. Karena kenapa dalam putusan terakhir, karena pada waktu itu saya sendiri sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi sama Pak Yusril di putusan nomor 1 2019 itu, Mahkamah telah menegaskan tentang bagaimana harus mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil atau mekanisme. Jadi saya katakan begini, kalau andaikan hari ini teman-teman mempersoalkan ini, gunakan saja instrumen pasal 286 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, tentang persoalan TSM dan segala macam yang bersifat merusak. Itu bahkan bisa didiskualifikasi kalau andaikan itu bisa terbukti. Silahkan saja ke sana sebenarnya, melibatkan Bawaslu secara optimal untuk melakukan itu. Tetapi jangan berharap untuk nanti persoalan ini akan digeser ke Mahkamah Konstitusi, lalu kita sama-sama menggoda untuk MK itu melakukan sesuatu yang di luar daripada yurisdiksi dan kewenangan konstitusionalnya, karena pasti MK akan menolak. MK saat ini sudah sangat-sangat tegas, tidak boleh lagi mengusul soal-soal yang berkaitan dengan TSM itu. Itu dalam putusan 1 2019 itu sangat bagus, sangat komprehensif pertimbangan hukumnya pada saat itu. Karena kami sebagai kuasa hukum pada saat itu. Jadi memang hari ini kami mendorong agar persoalan-persoalan ini diselesaikan di hilirnya. Artinya melibatkan Bawaslu, melibatkan instrumen-instrumen pengawasan. Kalau memang ada tindak pidana pasti menjadi tersangka. Kalau memang itu menyangkut dengan TSM, maka tentunya akan terbukti kewenangan ada pada Bawaslu akan bertindak untuk itu. Saya kira seperti itu. Oke, Mas Ferry, mengenai TSM ini, menurut Pak Fahri ranahnya di Bawaslu, memang sanksi tertinggi apa sih yang bisa diberikan oleh Bawaslu? Sanksi tertinggi ya bisa diskualifikasi, proses pengulangan pungutan dan lain-lain ya. Tapi kan kita ketahui, Bang Fahri juga tahu itu, bahwa tidak ada satupun yang konsisten dalam penanganan pemilu kita. Yang ditakuti oleh pelaku kecurangan adalah kemampuan pemohon untuk membongkar bagaimana praktik kecurangan dilakukan. Dan ini yang paling dikhawatirkan, mau dibawa isunya ke angka-angka, baik di Bawaslu nanti, baik kemudian di Mahkamah Konstitusi.
menyebut bahwa selalu ada kepastian, nggak ada yang pasti juga di dalam putusan MK. Walaupun secara data, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang berani menganulir sebuah perselisihan atau sengketa administrasi, baik di perkara pemilu presiden. Nah, bagi saya kekhawatirannya adalah diketahui bahwa kejahatan terlihat, proses kejahatan dilakukan, dan itu mempengaruhi hasil, baik yang terjadi di dalam proses di Bawaslu maupun nanti di MK. Boleh kemudian ada yang bercerita MK sudah tidak pakai judicial activism. Setahu saya, sependek pengetahuan saya, judicial activism itulah yang dasar timbulnya peradilan MK ini. Masa MK dilarang menggunakan sesuatu yang mestinya dia pakai? Oke, baik. Nah, saya akan ke Pak Todung. Pak Todung, dengan kemudian proses untuk mengusut ataupun mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini, apa sebetulnya yang diharapkan dengan pengusutan ini? Apakah kemudian yang diharapkan adanya perubahan hasil atau seperti apa sebetulnya tujuannya ataupun goalnya? Ini ya, pemilu itu kan tidak hanya hasil perolehan akhir dalam pencoblosan keuangan. Pemilu itu juga proses, mesti dilihat juga secara holistik. Jadi kalau kita hanya melihat angka, kita tidak mendapatkan pemilu yang betul-betul kita sebut jujur dan adil itu. Saya mendukung judicial activism. Judicial activism itu adalah rohnya Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita misalnya membawa perkara sengketa Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi, saya tidak mau Mahkamah Konstitusi itu berhenti sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat perbedaan perolehan suara. Itu tidak cukup. Gitu. Kalau perbedaan perolehan suara atau perolehan suara itu didapatkan dalam proses yang tidak jujur atau curang, ya menurut saya itu harus dibatalkan atau harus ada pemilu ulang. Nah, ini ya perspektif seperti ini yang mesti dibangun. Karena itu desain konstitusional yang hanya membatasi pada perolehan suara dan kemudian yang disebut TSM itu berhenti pada Bawaslu, ini menurut saya satu desain yang salah sama sekali. Saya kira negara ini waktu kita membentuk Mahkamah Konstitusi, ketika kita bicara mengenai pemilu dan pilpres sengketanya, kita bicara mengenai satu hal yang holistik. Tidak hanya bicara mengenai berapa sih perbedaan suara antara pemenang pilpres dengan yang kalah dalam pilpres itu. Bukan itu. Jadi desain konstitusional ini harus kita kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya sah saja kalau Mahkamah Konstitusi punya keberanian konstitusional untuk memutuskan bahwa pemilu atau pilpres itu bisa diulang kalau misalnya memang ada kecurangan yang sangat prinsipil yang bisa dibuktikan. Nah, itu terjadi di Austria. Itu terjadi di Mali, itu terjadi di di satu negara Afrika lain. Kenya. Bukan Somalia. Ada satu negara di Afrika lagi. Jadi ini bukan hal yang tabu buat Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi berhenti hanya sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat angka, menurut saya sih kita mungkin tidak perlu Mahkamah Konstitusi. Karena proses ini kan satu proses yang berkelanjutan. Tahapan pemilu sendiri bukan tahapan hanya pencoblosan. Tahapan sebelumnya itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita melihat hukum di Anglo-Saxon, itu proses itu tidak kalah pentingnya ketimbang output. Nah, ini yang betulnya mesti kita perdebatkan dalam Mahkamah Konstitusi, karena kalau itu tidak dilakukan, saya kira Mahkamah Konstitusi tidak akan melahirkan keadilan dan tidak akan mungkin bisa merawat demokrasi itu seperti yang kita inginkan. Nah, ini tantangan ke depan untuk mempertanyakan desain konstitusional dari penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.